Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, waspada berita hoax jelang pemilu kada, dan tentunya kita masih bersama dengan kedua narasumber kita, ada Pak Kadis Kominfo Kota Bengkulu, Bapak Gita Gama, dan juga relawan Mafindo, Bang Iyut Dwi Mursito. Saya ingin kembali ke Bang Iyut nih, tadi kan kita harus mengisi nih Bang, mengisi kekosongan informasi sehingga para anak muda khususnya tidak mendapatkan berita hoax itu. Nah ini upaya nyatanya seperti apa? Apakah kita harus klarifikasi nih Bang setiap ada berita hoax, termasuk KTP WNA tadi, terus kita klarifikasi atau seperti apa bentuk nyatanya nih Bang? Ya, kalau bentuknya kalau terkait ini ya pemilu, memang informasi pemilu itu harus diperbanyak gitu. Jangan sampai kemudian masyarakat itu termakan oleh tadi kekosongan informasi. Salah satu contoh misalkan pemilih yang memilih boleh pindah tempat itu boleh memilih kan, boleh memilih. Tetapi ternyata kan ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya harus mengurus terlebih dahulu. Tetapi ketika faktanya pada pemilu kemarin Februari, masyarakat itu tidak sepenuhnya mendapatkan informasi itu. Yang dia pahami bahwa meskipun dia pindah tempat, dia boleh memilih hanya menggunakan KTP. Dan sehingga marah-marah ke penyelenggara TPS dan bahkan akhirnya diperbolehkan memilih ya. Nah, dan dampaknya apa? PSU, pemungutan suara ulang. Banyak daerah tuh Pak sampai PSU ya Pak? Ya, ini kan ada salah satu contoh aja ya. Makanya ini banyak peran ya, termasuk peran media itu sangat penting juga, peran penyelenggara sangat penting juga. Jadi manfaatkan media-media sosial yang banyak diakses oleh masyarakat itu untuk memberikan informasi-informasi yang tadi supaya tidak terjadi miskomunikasi atau supaya tidak dijadikan celah ya seperti itu. Oke lah kalau kita berbicara media massa gitu Bang, yang terdaftar, yang jelas dia terikat kode etik jurnalistik, terikat dengan undang-undang pers. Kalau orang-orang baik secara individu ataupun secara kolegial ya Bang, di media sosial, di platform media sosial nih, Twitter, TikTok dan lain sebagainya, mereka kan dengan bebas. Jerat apa yang kena dengan seseorang ini Bang? Kalau memberitakan sebuah berita bohong gitu. Ya. Contohlah saya kasih berita bohong kepada orang lain gitu. Saya kan sulit sekali, harus dibuktikan terlebih dahulu, harus ada putusan terlebih dahulu. Ini kan panjang sekali alurnya Bang. Seperti apa kalau tanggapan Pak Kadis? Ya, ini memang tantangan dan hambatan ya. Karena regulasi yang ada terkait dengan Undang-Undang ITE itu sebenarnya sudah bisa menyelesaikan poin per poin yang tadi Bung Poso sampaikan. Hanya saja kalau sudah bersifat masif, nah ini masif. Apalagi sudah terstruktur, nah ini yang memang menjadi tantangan dan hambatan kita semua. Saya jadi ingat pernyataan atau ujaran dari salah satu tokoh filsafat Indonesia, ya, Rocky Gerung, produsen hoax terbaik itu malah negara. Ya. Nah, tapi dalam konteks seperti itu tidak bisa disamakan dengan yang tadi disampaikan oleh host yang sifatnya individual. Ya. Nah, saya tidak bahas yang masalah pernyataan filsafat tadi. Yang kita kerucutkan adalah bagaimana sekarang masyarakat, khususnya masyarakat di Kota Bengkulu, di Provinsi Bengkulu, itu bisa semakin cerdas, semakin peka, semakin bisa memanfaatkan medsos dengan bijak. Kembali kepada yang disampaikan tadi, instrumennya apa? Untuk mengekang, kalau sifatnya individual itu kan mudah di tracking. Misalnya dia nyebarkan berita hoax lewat Facebook, diteliti itu kan pihak kepolisian punya alatnya itu.
Walaupun dalam konteks untuk membongkar perlu satu perizinan yang sedikit rumit. Mesti ke Meta misalnya kan. Iya. Tetapi dalam konteks menggali, menguraikan, kalau tidak salah saya kepolisian sudah mampu melakukan itu. Hanya saja untuk masuk ke sistem Meta itu yang perlu izin ke pusatnya di Amerika sana. Nah ini yang sebenarnya jadi diskursus ini mungkin agak di luar tema kita ya Pak ya. Tapi ini salah satu penyebab juga Singkatnya kalau begini, kita sebenarnya mestinya ini menjadi PR buat anak-anak bangsa Indonesia yang punya pemikiran cerdas dan inovatif untuk buat juga aplikasi yang produk 100% Indonesia. dan dipakai sendiri Dan oleh kita. dipakai oleh Indonesia. Harusnya seperti itu peluangnya. Nah, singkatnya seperti itu. Untuk menutup celah dengan masuk maraknya ya aplikasi-aplikasi yang diproduksi oleh pihak luar. Oke, itu tadi yang jadi poin saya yang ingin saya katakan Bang. Karena kita seolah-olah tidak berdaya gitu. Ini negara kita, aplikasinya dari luar, seolah-olah kita bukan yang mengatur. Betul. Di dalamnya seperti apa dan dampak buruknya anak-anak muda kita yang Anak-anak muda. Ya, kita kan punya lulusan, gak usah jauh-jauh. Di Bengkulu nih, Provinsi Bengkulu ada UNIP, ada UMB, ada Dehasen, ada Unihas. Masa sih nggak ada yang di informatikanya mampu untuk mengkreat atau itu dijadikan satu bahan penelitian untuk kelulusan skripsi misalnya kan, sehingga nanti akan menjadi semacam alat penyeimbang. Ya, dengan maraknya kita harus akui Facebook itu dari luar loh. Betul. TikTok dari luar. Ya, X dari luar. Nggak ada yang punya produk Indonesia 100%. Dan saya pikir kalau mau pasti kita bisa. Wong bikin pesawat aja bisa tahun 95. Saya yakin buatnya bisa Bang, tapi apakah digunakan atau tidak? Kewajiban kita semua untuk mensosialisasikan, memasarkan, memaksakannya. Nah, Dan saya pikir ya ini sebagai aparatur sipil negara, ya kalau memang ada seperti itu tidak ada salahnya misalnya gubernur atau wali kota atau bupati semuanya diganti, nggak boleh pakai WhatsApp misal, pakai aplikasi ini. Ini kan satu bentuk kita cinta dengan produk anak bangsa gitu. Sehingga apa? Salah satunya tadi untuk bisa mereduksi tingkat produktivitas hoaks tadi. betul. Karena Saya punya pengalaman setahun yang lalu. Itu Facebook, salah satu mantan wali kota itu diretas ya, di phishing ya, di phishing sehingga menampilkan tayangan-tayangan yang tidak senonoh. Itu prosesnya ternyata panjang. Sampai akhirnya kami menggalakkan take down rame-rame. Ya, Kominfo dalam hal ini diperintah oleh Bapak Wali Kota lewat Pak Sekda menginisiasi dan memobilisasi seluruh ASN dan PTT sekota untuk men-take down rame-rame. Kan ribet itu. Lah kalau kita pakai aplikasi sendiri kan gampang, tinggal panggil tuh ownernya. Sini tolong diperbaiki ini salah ini ya. Kira-kira seperti nggak harus jauh-jauh ke Amerika gitu kan. Iya betul. Kira-kira gambarnya seperti itu. Ini mungkin yang jadi akar masalahnya karena penyedia aplikasinya dari luar, sumber informasi Satu dari luar. lagi Bung Poso yang mesti kami sampaikan, hoax ini berpotensi memecah belah bangsa. Dan di sini yang sangat diwanti-wanti oleh Presiden terpilih Pak Prabowo, jangan sampai kita ke depan itu bukannya semakin membulat menjadi NKRI harga mati, tetapi justru makin berantakan. Nah mungkin itulah yang saya sampaikan tadi, wacana tadi mungkin bisa dipikirkan lah oleh stakeholder terkait. Oke, ini menjadi bahasan yang sangat menarik sekali, tentunya akan menjadi sebuah jawaban gitu. Maka kita harus membuat suatu instrumen yang mengharuskan kita anak muda membuat aplikasi sendiri dan juga digunakan oleh kita sendiri gitu. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya, jangan kemana-mana, tetap di Beranda TVRI Bengkulu.